Kami di Selebes Petang pemirsa, sepanjang 2019 beberapa bencana alam dan peristiwa lainnya melanda Kota Makassar. Di antaranya bencana alam banjir yang menerjang sejumlah titik di Makassar serta peristiwa kebakaran yang menyita perhatian publik. Tak hanya itu, beberapa kebijakan pemerintah juga menjadi sorotan publik seperti relokasi pedagang kaki lima dan reposisi akbar struktur pemerintahan. Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik menilai masa transisi membuat beberapa kebijakan mengalami kontradiktif. Ia pun berharap ada kebijakan real dari pemerintah untuk mencegah banjir dan kebakaran. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah lebih peka lagi dan maksimal dalam penanganan bencana, khususnya yang terjadi di Kota Makassar. Berikut kaleidoskop peristiwa 2019 dan Outlook 2020. Pergantian tahun dari 2019 ke 2020 tinggal menghitung hari. Momen pergantian tahun ini mestinya menjadi ajang refleksi atas capaian setahun terakhir. Selama tahun 2019, banyak peristiwa alam yang terjadi di Makassar dan menyita perhatian publik. Antara lain, pada Januari 2019, bencana banjir melanda sejumlah titik di Kota Makassar. Pada saat itu, pemerintah kota harus memutar taktik guna menyelamatkan warga yang pemukimannya terdampak. Lebih dari 1.000 warga Makassar pada saat itu mengungsi ke posko yang disediakan pemerintah. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemerintah menaksir jika kerugian material akibat banjir mencapai miliaran rupiah. Selain banjir, peristiwa lainnya yang juga menyita perhatian publik yakni kasus kebakaran. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, kasus kebakaran yang terjadi di Makassar sepanjang tahun 2019 mencapai 309 kasus. Angka ini meningkat dibanding tahun 2018 lalu yang hanya mencapai kisaran 200 kasus. Kasus terbanyak berada pada bulan September, yaitu mencapai 68 kasus dengan jumlah korban terdampak 65 kepala keluarga. Kemudian pada Oktober sekitar 61 kasus dengan jumlah korban mencapai 94 kepala keluarga. Lalu pada Agustus ada 47 kasus di mana jumlah korban mencapai 24 kepala keluarga. 26 kasus di bulan Juli dengan korban 16 kakak. Sementara kasus terendah terjadi pada Februari yakni 6 kasus dengan korban 5 kepala keluarga. Adapun jumlah korban jiwa dalam kasus kebakaran di tahun 2019 terjadi pada Maret dengan 13 kasus yang menelan korban jiwa sebanyak 2 orang dan 26 kepala keluarga. Sedangkan pada Januari sebanyak 9 kasus dengan 1 korban jiwa dan 24 kepala keluarga. Selain bencana alam dan peristiwa kebakaran, beberapa kebijakan pemerintah juga menjadi sorotan, seperti kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sejumlah titik ke kawasan Kanrerong Karebosi. Banyak pedagang kaki lima menolak direlokasi lantaran lokasi yang disediakan dinilai tidak strategis dan merugikan pedagang kecil. Kebijakan lainnya yakni perombakan struktur pemerintahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Dani Pomanto jelang akhir masa jabatannya. Terakhir yang masih hangat di benak masyarakat, yakni soal pembatalan surat keputusan pengangkatan pejabat oleh penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib pada Juli lalu. Sebanyak 39 SK yang sebelumnya diteken oleh Dani Pomanto dibatalkan oleh Iqbal Suhaib. Hasilnya terjadi reposisi jabatan secara besar-besaran sebanyak 1073 posisi. Akibatnya,
Banyak pejabat yang sebelumnya menduduki posisi eselon 2 akhirnya turun kasta ke posisi awal. Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Pejuang Republik Indonesia UPRI Makassar, Mas Riyadi Patu mengatakan, pemerintahan kota di 2019 merupakan era transisi, sehingga tanggung jawab administrasinya lebih menonjol ketimbang tanggung jawab politik dan sosial. Oleh karena masa transisi, beberapa peristiwa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara terkesan terjadi miss antara pemerintahan di bawah kendali Dani Pomanto dan pelanjutnya Iqbal Suhaib. Menurut Mas Riyadi, pemerintahan di bawah kendali Iqbal Suhaib terkesan harus menutupi program warisan pemerintahan sebelumnya yang terbengkalai karena adanya masa transisi. Sementara itu, khusus untuk penanganan bencana alam dan peristiwa kebakaran, Mas Riyadi menyarankan agar ada langkah khusus mitigasi lebih masif. Meskipun secara struktural, pemerintah kota telah menyiapkan beberapa titik satuan damkar di beberapa titik. Namun demikian, melihat kondisi beberapa pemukiman warga yang padat penduduk dan tak bisa diakses oleh damkar, maka sebaiknya ada pembuatan tangki air permanen yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh masyarakat. Penyebaran tangki air itu harus didistribusikan berdasarkan pendekatan zonasi dan klasterisasi wilayah sesuai potensi titik kerawanan masing-masing wilayah. Pertama, bahwa memang pemerintahan untuk pemerintah Kota Makassar 2019 ini kan transisi menurut saya ya, sehingga ya betul-betul tanggung jawab administratif yang lebih menonjol ketimbang dengan tanggung jawab politik dan sosial. Ya, oleh karenanya ya peristiwa-peristiwa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini yang mewakili negara terhadap kejadian-kejadian selama 2019 itu ya terkesan beberapa hal yang terjadi miss. Jadi yang baru ini kan terkesan harus menutupi seluruh kekurangan atau hal-hal yang terbengkalai yang ditinggalkan oleh pejabat lama. Nah, itu persoalannya. Yang kedua, misalnya kasus kebakaran ini kan ya walaupun sudah kelihatan secara struktural bahwa Pemkot telah menyiapkan beberapa titik di mana satuan pemadam kebakaran itu berada di beberapa titik yang tersebar. Tetapi kan Makassar ini beberapa kompleks perumahan yang tidak bisa masuk mobil pemadam kebakaran. Nah, itu masalahnya. Jadi butuh kebijakan khusus terkait dengan penanganan kebakaran di kompleks-kompleks perumahan yang tidak bisa ditangani dengan armada yang tersedia di Makassar. Sementara itu, soal penanganan banjir, Mas Riyadi menilai sejak awal Kota Makassar didesain tidak ramah banjir. Penanganan banjir, kata Mas Riyadi, perlu dilakukan secara parsial mengingat air merupakan sistem hulu ke hilir. Karenanya, perlu ada integrasi antara saluran sekunder dan drainase ke saluran primer kanal. Ia menyarankan agar penanganan banjir dilakukan secara desentralisasi atau berpusat ke pemerintah kota tanpa ada lagi pengalihan kewenangan ke pusat dan provinsi. Banjir ini memang PR besar ini ya, jadi menurut saya ya bukan hanya menyalahkan satu priorisasi masa pemerintahan, tapi memang ini Makassar dari awal didesain tidak aman dari banjir gitu loh. Ini desainnya parsial, oleh karenanya untuk mengatasi itu kita tidak bisa mengatasinya secara parsial karena air itu kan sistem, ya hulu hilir kan begitu. Oleh karenanya ini harus kita mengikuti apa keinginan air itu, karena air prinsipnya dia mengalir, tetapi ketika ada tersumbat dia akan bisa mengenangi kemana-mana. Oleh karenanya ini harus ada sistem apalagi namanya kanalisasi yang terkoneksi dengan sistem drainase yang bisa terpantau. Jadi ini sistem ini harus smart.
Mas Riyadi berharap ke depan pemerintah perlu menata struktur pemerintah secara horizontal yang profesional dan dinamis. Mas Riyadi berharap birokrasi Pemkot Makassar 2020 mendatang bisa makin dekat dengan publik dengan mengedepankan kebijakan pendekatan pelayanan dan mengesampingkan terlebih dahulu pendekatan struktural sehingga seluruh keinginan publik bisa dipenuhi. Menata struktur birokrasi itu, tapi juga menata secara horizontal. Ya, jadi tidak hanya mengisi struktur yang kosong, tapi juga sekaligus menata birokrasi itu agar menuju birokrasi yang profesional dan dinamis. Ini yang kita butuh. Pemerintah itu adalah hadir untuk mereka, untuk publik. Ya, terutama kalau pilihannya, terutama kepada yang kecil. Ya, jadi rakyat yang kecil. Karena yang besar nggak usah, tanpa pemerintah mereka bisa eksis. Untuk kebijakan-kebijakan barangkali kebijakan ke mestinya arahnya ke situ. Mas Riyadi juga mendorong agar ke depan pemerintah dan legislatif membentuk satu paket peraturan daerah yang mengikat seluruh aturan atau Omnibus Law sehingga tidak ada lagi tumpang tindih antar perda. Berikut catatan penilaian warga Makassar terkait kondisi pelayanan pemerintah sepanjang 2019 dan harapan di tahun 2020 mendatang. Kan 1 tahun belakangan ini dipimpin oleh 2 pejabat yang berbeda. Kalau saya sendiri melihat dari pergantian pejabat sebelumnya ke pejabat yang sekarang itu jalan di tempat sih. Salah satu yang alasannya kenapa jalan di tempat yang rotasi mutasi itu, menurutku itu mengganggu jalannya roda pemerintahan, di mana seluruh kebijakan-kebijakan yang saat ini diisi oleh PLT, misalnya banyak diisi oleh PLT yang dihasilkan oleh mutasi kemarin itu kebijakannya terbatas sehingga beberapa program pemerintahan menurutku tidak terlalu jalan. Harapan saya di tahun 2020 itu kemacetan yang seperti ini tuh dapat segera ditangani, diselesaikan sehingga masyarakat itu dapat menjalani begitu. Harapan saya sih memang dari tahun 2018 menuju 2019 untuk kinerja pemerintah cukup baik. Hanya beberapa hal yang harus menjadi penanganan dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama adalah banjir. Ini salah satu masalah yang sangat serius, apalagi kalau musim hujan pasti banyak ya banjir. Di satu sisi juga saya melihat masih juga orang Makassar kurang sadarnya terhadap kebersihan lingkungan. Padahal program pemerintah kan sudah, kalau ada sampah itu harus diambil lalu dibuang pada tempatnya. Namun saya lihat nyatanya masih berkurang. Dan di satu harapannya semoga pihak pemerintah lebih bekerja sama lagi dengan pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar. Apalagi sekarang pemuda Kota Makassar itu sudah kreatif, dan tentunya dengan adanya dukungan dari pemerintah, kita sebagai pemuda apalagi mahasiswa bisa melakukan atau memberikan satu yang dampak manfaat bagi Kota Makassar itu sendiri.